attentive. Do you know where you're going? Have you found out where we'll be in the morning? I should shut down the lights in my apartment if you won't take me back there. Precious, now you got what you wanted. I'll be right here like your shadow is haunted. It's a fun game where you need a partner. Careful, I smell your fear. Precious, Santa Cruz to Pico, Delaware. Take me places that I've never been. Stop me once, you never stuck again. You and me right to the bitter end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Halnya dengan sekarang, dia sedang berada di London. Ada yang mau bekerja sama dengannya. Dia berada di sebuah ruangan meeting bersama seseorang menjalankan kerjasama dengan restoran yang dia kelola. Lalu ada seseorang yang bicara kepadanya. I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Lelah berpamitan, Yonggi pergi dari ruangan meeting itu dan bergegas pergi menuju hotel. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.
Setelah panggilan terputus, dia segera mengurus keberangkatannya ke Korea. Setelah mengurus keberangkatannya ke Korea, dia segera mengemasi semua barangnya dan memasukkan semua barangnya ke koper. Setelah selesai, dia bergumam, I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. keadaan restoran sangat ramai sekarang ini. Bahkan tidak henti-hentinya pelanggan datang. Mereka terlihat sangat kewalahan karena pelanggan yang terus berdatangan setiap harinya. Sekarang kau sedang berada di dapur, sibuk memasak bagian menu yang ada di restoran itu. Bahkan saking terburu-burunya memasak sampai tanganmu terkena sayatan pisau dan juga terkena cipratan minyak. Tapi kau tidak mempedulikannya, bagimu pekerjaan lebih penting dari hal apapun. Ketika dia sedang sibuk memasak, ada seorang memanggilnya.
Jadwal penerbangannya sekitar jam 18.50 waktu London. Setelah bersiap-siap mengemasi barangnya, dia segera mendorong kopernya keluar dari kamar hotel. Setelah sampai di lobi hotel, dia dihampiri oleh seseorang. Sepertinya itu supir pribadi Yoongi. Setiap pergi ke London, orang itu yang selalu menemaninya. Supir pribadi Yoongi berasal dari Korea dan dia menetap tinggal di London bersama keluarganya. Yoongi tadi sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil karena ada seseorang yang menghubunginya. Setelah meletakkan koper ke dalam bagasi mobil, supir itu langsung melajukan mobil menuju ke Bandara Heathrow. Tadi setelah sampai di bandara, Yoongi langsung masuk ke dalam pesawat karena ada pemberitahuan dari pihak bandara jika pesawat akan segera berangkat. Dia menggunakan maskapai first class karena dia merasa sangat nyaman dengan layanan maskapai tersebut. Bahkan dia menggunakan maskapai yang terbilang cukup mahal demi bisa tidur dan beristirahat di dalam pesawat. Bahkan setiap dia pergi ke London atau pergi kemanapun, ketika ada yang mengajaknya bekerja sama, dia selalu menggunakan maskapai first class. Setelah sampai dalam pesawat, dia segera mencari tempat duduknya. Dia meletakkan tasnya di sisi depan tempat duduknya lalu mencarger ponselnya. Tak berapa lama pramugari datang mengantarkan makanan untuknya. Setelah selesai makan, dia mengambil tas dan ponselnya lalu langsung berbaring atau sempat tidur untuk istirahat karena perjalanan ke Korea membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba dia terbangun karena beberapa menit lagi pesawat akan mendarat di Bandara Incheon, Korea Selatan. Karena pihak pramugari baru saja memberitahunya melalui mikrofon. Dia mengambil tas dan ponselnya lalu keluar dari kamar itu, duduk ke tempat duduknya semula. Setelah menempuh penerbangan selama 11 jam 55 menit, akhirnya dia sampai juga di Korea. Dia sampai di Korea jam 14.20 waktu Korea Selatan. Dia turun dari pesawat, setelah itu berjalan menuju bandara untuk mengambil kopernya. Setelah selesai mengambil kopernya, dia terlihat sedang menghubungi seseorang. Setelah sampai di parkiran, mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil, bergegas pergi ke mansion Yoongi. Setelah menempuh waktu beberapa jam, akhirnya mereka sampai juga di mansion. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and break. Setelah sampai di kamarnya, dia meletakkan kopernya dan meletakkan tasnya, lalu berjalan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan memakai pakaiannya, dia duduk di sofa kamarnya lalu menyalakan ponselnya. Tiba-tiba saja ada yang menghubunginya, tertera nama kontak omanya di sana. Dia tersenyum sekilas lalu segera mengangkat panggilan itu. Setelah panggilan terputus, dia berdiri lalu meletakkan ponselnya di atas nakas tidak jauh dari tempat tidurnya dan duduk di atas tempat tidur sambil bergumam.
Setelah bergumam, dia lalu membaringkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Perlahan memejamkan mata, dia langsung tertidur karena lelah melakukan penerbangan selama 11 jam 55 menit. Dari pagi sampai malam hari, kau tidak henti-hentinya berada di bagian dapur memasak banyak menu di sana, karena pelanggan yang terus berdatangan. Di pagi hari sebelum restoran dibuka, pelanggan sudah setia menunggu di luar agar restoran segera dibuka. Mereka tidak sabar mencicipi masakan restoran itu, padahal masih terlalu pagi. Tapi pelanggan sudah ramai sekali berdatangan ke restoran. Hingga menjelang siang, pelanggan tidak henti-hentinya berdatangan. Sampai malam pun pelanggan terus berdatangan hingga pada akhirnya jam menunjukkan jam 12 malam baru pelanggan perlahan sepi. Karena jam 12 malam waktunya pulang bagi karyawan yang ada di restoran itu. Jam menunjukkan jam 7 malam, kau masih setia berada di dapur memasak banyak menu di sana. Kau sedang memasak menu di dapur, tiba-tiba saja kau hendak pergi ke kamar mandi. Sebelum itu kau bicara dulu dengan temanmu yang ada di sana. Yeri adalah teman YN. Posisinya sama dengannya, dia juga berada di bagian dapur untuk memasak. Yeri mengaduk masakan yang dibuat oleh YN, lalu dia mencicipi masakan itu sedikit. Setelah selesai mengaduk dan mencoba masakan itu, lalu Yeri mematikan apinya karena masakan itu sudah matang. Tiba-tiba kau masuk ke dalam dapur karena sudah balik dari kamar mandi. Yeri balik ke tempatnya memasak beberapa menu di sana. Setelah Yeri balik ke tempatnya, kau lalu memasak beberapa menu. Di bagian dapur yang memegang kendali dalam memasak makanan, mereka semua sudah diberi tugas masing-masing. Ada kertas putih yang menempel dekat lemari yang ada di dapur. Masing-masing dari mereka sudah menerima tugas masing-masing. Apa saja yang mau dimasak semuanya sudah diatur dengan baik. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Kau masih sibuk memasak dengan serius dan teliti di dapur. Tanpa kau sadari, sejak tadi kau hanya terus memasak dan memasak. Tiba-tiba saja tenggorokanmu terasa kering. Kau merasa haus sekali sekarang. Kau melihat ke arah mereka yang ada di dapur. Terlihat jelas mereka semua memasak dengan tugas mereka masing-masing. Kau ingin meminta bantuan kepada Yeri, tapi Yeri terlihat sibuk sekali, lalu kau bergumam. Mengecilkan api kompor masakan itu, lalu pergi mengambil minuman ke ruangan tempat khusus membuat minuman yang ada di sana. Setelah tertidur cukup lama, akhirnya dia terbangun, membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah selesai, dia mengganti pakaiannya, mengambil ponsel dan dompetnya, lalu meletakkannya ke dalam tas yang mau dibawa, menyemprotkan sedikit parfum ke bajunya, lalu bergegas pergi keluar kamar. Ketika dia sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba saja ada supir yang menghampirinya. Yoongi masuk ke dalam mobil, begitupun juga dengan supir itu. Lalu mereka berdua bergegas pergi menuju ke restoran milik Yoongi. Sampai di restoran itu,
Yoongi lalu turun dari mobil, begitupun juga dengan supirnya. Mereka berdua masuk ke dalam restoran itu. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all Setelah Yoongi pergi dari sana, supir itu bergumam. down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following. Ketika supir itu bergumam, tiba-tiba saja ada pelanggan yang menghampirinya. Ketika kau sedang mengambil minuman tadi, ada seseorang diam-diam yang masuk ke dalam dapur. Dia melihat kondisi dapur dan terlihat mereka semua di sana sangat sibuk memasak dengan tugas mereka masing-masing. Lalu dia tersenyum licik karena mendapatimu meninggalkan dapur dalam keadaan memasak makanan dengan api kompor yang dikecilkan. Mendapati hal itu, dia membuat sesuatu hal yang akan membuatmu berhenti atau keluar langsung dari restoran ini. Lalu tiba-tiba dia memasukkan garam bersama banyak masakan yang telah tadi. Masakan yang sudah diletakkan di atas meja dan masakan yang sempat tadi seperti yang dulu. Setelah masukkan garam, dia juga masukkan minyak sebanyak. Setelah melakukan hal itu, dia lalu pergi putus sebuah. Tanpa dia sadari, sejak awal dia datang dan berbicara sendiri melakukan perbuatan itu, semuanya terekam sangat jelas di CCTV, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kalau ada CCTV di dapur itu. Jika dilihat dengan mata langsung di setiap sudut dapur, tidak ada CCTV yang terletak di sana. Tanpa mereka semua ketahui, sejak pertama kali restoran ini dibangun, ada CCTV yang sengaja dipasang di sana. Letak CCTV itu sangat strategis dan rahasia, jadi tidak ada seorang pun yang bisa melihat di mana letak CCTV itu, karena bentuk CCTV-nya sangat kecil jika dilihat pakai mata. Dan tanpa mereka ketahui juga, yang membuat ide untuk meletakkan CCTV itu adalah pemilik restoran itu sendiri, yaitu Yoongi, sajangnim mereka semua. Setelah selesai mengambil minuman tadi, kau kembali lagi ke dapur dan mengaduk makanan tersebut perlahan. Karena masakan yang kau masak sudah matang, kau mengangkat makanan itu lalu meletakkannya di atas meja yang ada di dapur itu. Yoongi yang dari tadi baru datang langsung masuk ke dalam restoran miliknya. Melihat kondisi restorannya yang sangat ramai, dia mengulas sedikit senyum. Lalu dia bergegas masuk ke dalam ruangannya. Setelah masuk ke dalam ruangannya sendiri, dia melihat Yoongi ada di dalam ruangannya. Sepertinya dia sedang memeriksa keuangan restoran di dalam laptop. Tiba-tiba dia bicara. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada yang memanggil mereka.
Setelah keluar dari ruangan itu, karyawan tadi menunjukkan tempat di mana pelanggan yang terlihat sangat marah sekali.
Yoongi tadi keluar dari ruangannya. Dia hendak menuju ke arah dapur. Tiba-tiba sebelum pergi ke dapur ada seseorang yang menabraknya. Dia berlari keluar dari ruangan karyawan sambil menangis. Melihat seorang wanita yang keluar dari ruangan karyawan berlari sambil menangis, tiba-tiba dia bergumam. Secret until death does us apart. Until love is all one hold, yeah. You're running from the sea. I'm falling on you. Jin yang tadi memarahi salah satu karyawannya masih ada di dapur itu. Terlihat sekali raut wajahnya sangat kesal. Dia mencicipi masakan yang dibuat oleh karyawannya tadi dan bergumam. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on. Di sisi sebelah sana ada seseorang yang terlihat sangat senang jika musuhnya sudah berhenti dari tempat itu. Semua karyawan di dapur sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi tadi, begitupun juga dengan Yeri. Dia juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepadamu. Lalu dia bergumam. What did you come here to say sorry? I thought we cleared that we were nothing more than just two opposites with fears, yeah. Just a love. Jin yang masih di dapur lalu dihampiri oleh salah satu karyawannya. You know I want some more, yeah. You know I can't ignore it. I need you on your phone, tap in my number. Oh, you know I can't let go. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on still. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Mendengar ucapan Jin, semua karyawan kembali bekerja. The venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. Yoongi yang tiba-tiba masuk ke dalam dapur dan melihat temannya ada di dapur itu dengan raut wajah yang terlihat kesal sekali dan sangat marah. Lalu dia bicara. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. Akhirnya mereka berdua pergi ke ruangannya Yoongi membicarakan tentang masalah yang terjadi tadi. Setelah sampai di ruangannya, Yoongi menutup pintu ruangannya dengan rapat dan bertanya dengan Jin.
Dia membuka laptopnya lalu membuka rekaman CCTV yang tersembunyi di dapur itu. Dia melihat dengan jelas semua kekacauan yang terjadi selama ini di restorannya. Kekacauan yang terjadi sejak hari pertama dia pergi ke luar negeri sampai dia balik ke Korea selama 7 hari. Semuanya terekam dengan sangat jelas. Bahkan wajah pelakunya terlihat sangat jelas sekali di sana. Setelah melihat semua kekacauan yang telah terjadi selama ini di laptopnya, lalu dia bicara dengan Jin. Dia membulatkan mata, melihat semua kekacauan yang terjadi di restorannya, mengepalkan kedua tangannya dan mengertakkan giginya. Sepertinya dia terlihat sangat marah sekali, hingga dengan kesalnya sampai-sampai dia mengeprakkan meja dengan sangat keras. Setelah selesai berbicara dengan Yoongi, Jin pergi dari ruangan itu. Sepertinya dia terlihat sedang menghampiri salah satu karyawannya yang berhati iblis itu. Sedikit informasi, kenapa bukan Yoongi saja yang memarahi karyawannya? Jawabannya adalah karena Yoongi tidak tega memarahi karyawannya. Jika ada karyawan yang membuat kesalahan, dia tidak akan tega memarahi orang tersebut. Dia hanya menasehati karyawannya. Jika ada yang membuat kesalahan, makanya Jin yang turun tangan untuk memarahi karyawannya jika membuat kesalahan. Karena restoran ini juga tanggung jawab Jin, makanya dia dan Yoongi bekerja sama untuk mengelola restoran ini. Tapi beda cerita nantinya jika salah satu karyawannya membuat kesalahan yang sangat fatal, mungkin saja dia akan memperlihatkan kemarahannya. Ketika kau berlari pergi dari restoran tadi sambil menangis, kau memutuskan untuk pergi ke pantai. Kau duduk di pantai itu sambil menangis mengeluarkan semua kekesalan dan kemarahan yang kau rasakan. Tiba-tiba kau berteriak di pantai itu. Kau tidak henti-hentinya menangis di sana, mengeluarkan semua kekesalan yang ada pada dirimu. Sampai pada akhirnya kau tidak sadar ada seorang dari tadi memperhatikanmu dari dekat. Dia melihatmu tadi berteriak dan menangis. Bahkan dia mendengarkan semua apa yang kau ucapkan. Perlahan dia menghampirimu. Kau menghapus air matamu ketika ada seseorang yang memanggilmu. Kau langsung menoleh ke arahnya.
Kau berjalan mengikutinya dari belakang. Ketika dia membuka pintu mobilnya, kau langsung membulatkan mata melihat mobilnya yang sangat mewah. Kau perlahan masuk ke dalam mobilnya dan duduk di kursi penumpang. Kau duduk di sampingnya lalu memberitahu alamat rumahmu padanya. Setelah mendengar ucapanmu, dia langsung melaju ke mobilnya untuk mengantarkanmu pulang. Setelah selesai membersihkan diri, kau mengemasi semua barang yang kau bawa tadi. Setelah selesai, kau lalu bergegas ke dapur untuk masak makan malam. Setelah selesai masak dan makan malam, kau lalu kembali lagi ke kamarmu untuk beristirahat. Setelah kau turun dari mobilnya tadi, Taehyung lalu bergumam, Setelah bergumam, lalu Taehyung bergegas pergi dari sana menjalankan mobilnya dan segera pulang ke rumahnya. Dapur ini ada Jun yang terlihat sangat marah dan kesal dengan seseorang. Bahkan tatapannya hendak membunuh, lalu tiba-tiba dia meneriaki seseorang. Mendengar namanya dipanggil dengan sangat keras oleh Sajongminnya, dia tiba-tiba sangat terkejut dan sangat ketakutan sekali. Lalu ada seorang temannya sama karyawan di sana yang juga sedang mengantarkan makanan. Temannya itu sedang mengangkat nampan yang berisi sup yang sangat panas yang mau diantarkan ke pelanggan. Temannya lewat tepat di hadapan wajahnya. Ketika dia sedang berdiri seketika karena keterkejutannya yang dipanggil sangat keras oleh Sajongminnya, dia ingin berlari dari sana. Tiba-tiba saja dia menabrak temannya yang sedang membawa sup yang sangat panas itu. Akhirnya sup panas itu mengenai wajahnya dan dia tiba-tiba berteriak dengan keras dan histeris. Sung pergi meninggalkan Ray dan balik lagi ke dapur untuk mengganti sup yang tumpah tadi. Akhirnya dia menarik tangan wanita kurang ajar itu begitu kuat menuju ke arah ruangan Yoongi. Di sana ada Yoongi yang sedang duduk memeriksa sesuatu di laptopnya. Seketika ada yang membuka pintu ruangannya secara paksa. Dia tiba-tiba sangat terkejut ketika Yoongi menarik paksa tangan karyawannya. Ray duduk di ruangan itu dengan raut wajah sangat ketakutan sambil memegangi wajahnya.
Mendengar ucapan Jin, dia semakin ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetaran. Sekarang raut wajahnya berubah menjadi sendu. Mendengar ucapan Rei, Yoongi terlihat sangat kesal sekali. Entah kenapa hatinya sakit sekali ketika ia disakiti oleh Rei. Tiba-tiba saja ada perasaan aneh yang dirasakan di dalam dirinya. Karena geram, Yoongi memperlihatkan rekaman CCTV itu kepada Rei. Dia mengarahkan laptopnya dan memutar rekaman CCTV itu di hadapan Rei. Ketika melihat rekaman CCTV itu, dia menutup mulutnya sambil meneteskan air mata. Ada rasa kesal dan marah yang dia rasakan, lalu dia mengepalkan tangannya. Ketika dia mendengar sumpahmu, dia begitu sangat marah dan kesal. Setelah keluar dari ruangan, dia bergegas pergi ke dalam ruangan khusus karyawan untuk mengemasi semua barang-barangnya. Setelah bergumam, dia mengemasi semua barang-barangnya dan pergi dari ruangan itu. Suasana restoran ketika kau pergi sangat jauh berbeda. Padahal baru beberapa jam kau berhenti dari sana. Restoran memang sangat ramai, tapi tidak seramai waktu kau bekerja memasak di restoran itu. Semuanya begitu sangat berbeda sekarang. Bahkan Yeri semenjak kau tidak ada di dapur, dia merasa sangat kehilanganmu. Dan dia juga sudah menganggapmu sebagai sahabatnya sendiri. Tiba-tiba kau terbangun lalu bangkit dari tempat tidurmu dan bergumam.
Setelah selesai memasak sandwich dan memakan sarapanmu, kau lalu bergegas pergi keluar dari rumahmu. Kau berjalan dari rumahmu menuju halte untuk menunggu bis. Kau berdiri di sisi jalan sana hendak menunggu bis datang. Tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan mobilnya tepat di depanmu. Mengetahui hal itu, kau memalingkan wajahmu. Ketika dia bicara denganmu, tiba-tiba bus berhenti tepat di depanmu. Kau hendak melangkah masuk ke dalam bus itu, seketika dia menahan tanganmu. Melepaskan tangannya secara paksa dari tanganmu, lalu kau masuk dengan cepat ke dalam bus itu. Ternyata yang menjaga YN pergi tadi adalah Sok Jin.